Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kita kali ini alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video mata kuliah manajemen keuangan Islam. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Asep Anur Nazar dari kelas MD kelas 4A jurusan manajemen dakwah. Baik, di sini insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video perihal pengenalan tentang asuransi syariah. Apa saja tentang asuransi syariah? Sebelum masuk lebih dalam lagi perihal asuransi syariah, kita akan bahas sedikit perihal asuransi syariah ini merupakan prinsip merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain. Nah, dalam menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang diselenggarakan sesuai dengan syariah. Di Indonesia sendiri, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia ini yang sangat membutuhkan, yang mana membutuhkan suatu lembaga keuangan Islami, sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional itu dengan ragu-ragu, jadi ada keraguan atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syariat. Karena mereka pada dasarnya seorang muslim itu timbul keagamisannya, timbul kereligiusannya terhadap syariat-syariat yang ada gitu kan, lembaga-lembaga yang ada. Nah, ini terbukti hal yang dikenakan sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas fikih menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional karena akarnya mengandung unsur riba, kemudian spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akar perusahaan asuransi kolektif Islam itu berlandaskan pada asas saling tolong-menolong, tabaruk, saling tolong-menolong dan menyumbang. Nah, di samping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat Islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan syariat. Ada fatwa juga mengenai asuransi syariah ini, yaitu fatwa dari Dewan Syariah Nasional bahwasanya asuransi syariah itu merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru tadi, yang memberikan pola pengembaliannya itu untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah yang ada. Nah, baik, kita perlu tahu juga bahwasanya asuransi syariah itu mempunyai konsep utama, yang mana sejarah konsep asuransi syariah berasal dari budaya bahasa Arab, suku Arab ya, dengan sebutan al-aqilah. Hingga zaman Nabi Muhammad SAW, konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu anhu. Dia berkata, berselisih dua orang wanita di suku Zaid, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut itu mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memutuskan ganti rugi dari pembunuhan tersebut kepada janin tersebut ya, dengan pembebanan seorang budak laki-laki atau perempuan, dengan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut yang tadi meninggal dengan uang darah atau uang diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabatnya, jadi orang tua laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Nah,
Adapun perkembangannya di Indonesia, asuransi syariah berawal itu pada tahun 1994. Itu berdiri PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). Tepatnya pada tanggal 24 Februari tahun 1994 diprakarsai oleh tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Adibangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa pengusaha muslim yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan asuransi PT Syarikat Takaful Indonesia ini kemudian mendirikan dua anak perusahaan yang perusahaannya itu yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga atau Life Insurance pada tanggal 4 Agustus tahun 1994 melalui SK Menteri Keuangan nomor Cap 385 KMK 017 1944 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum atau General Insurance pada tanggal 2 Juni tahun 1995. Nah, di sini lanjut mengenai dalil-dalil perihal asuransi syariah yang akan kita bahas. Yang pertama ada dari Al-Quran, dalil Al-Quran bahwasanya praktik asuransi syariah ini tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Tidak ada sebuah ayat pun, satu ayat pun ya secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Quran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi seperti nilai dasar dalam tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Nah, dengan hal ini praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam. Karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan manusia. Ayat-ayat mengajak kepada kebaikan perihal manusia kepada manusia. Adapun ayat-ayat yang menjadi landasan bisa timbulnya asuransi syariah ini, salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Al-ayat yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, itu tadi ya. Kemudian ketika ada yang bertanya juga, Kak, kan pernah ada yang bilang nih bahwa asuransi itu bahwa asuransi mau syariah atau konvensional itu tetap haram. Oke, kita cari bukti ya. Ini terhadap hukum asuransi dalam Islam akhirnya terjawab ya dengan adanya fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, tentang pedoman asuransi syariah. Nah, menurut fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki asuransi asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Nah, hal tersebut tertuang dalam fatwa MUI nomor 21 DSN MUI /X/2001 yang berbunyi, dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak ini. Artinya asuransi syariah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap harta serta nyawa secara finansial yang segala resikonya sangat mungkin terjadi dan tidak dapat diprediksi.
Baik, setelah tadi kita membahas perihal-perihal pengenalan asuransi syariah ya, di sini mungkin saya akan memberikan salah satu contoh program suatu lembaga, itu dari, mungkin bisa dikatakan di sini ya, yaitu dari Bumida Bumida Syariah, Bumi Putra Syariah. Itu salah satu lembaga asuransi syariah di mana dia menawarkan salah satu programnya itu Sehat Koe, di mana Sehat Koe ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada kita terhadap resiko rawat inap, baik dari itu akibat sakit, kecelakaan ataupun hal yang tidak diinginkan. Nah, asuransi ini gitu kan, program ini dilengkapi dengan beberapa benefit tambahan untuk perlindungan maksimal bagi kita dan keluarga seperti itu. Nah, manfaat dari asuransi ini, program ini itu jumlah manfaat asuransi yang didapatkan itu dihitung dari lamanya rawat inap kita gitu kan, yang dijalani itu dikalikan dengan manfaat santunan harian rawat inap per hari, itu maksimal 180 hari. Jadi kita bebas memilih tempat perawatan ataupun baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmasnya. Nah, manfaat tadi itu akan diberikan dengan yang tertera dalam kwitansi. Bila ada kwitansi terdapat 10 juta, keluar 10 juta, 15 juta seperti itu. Nah, bila biaya dalam kwitansi itu melebihi paket yang diambil, paket yang awalnya itu ketika daftar diambil, maka tetap akan diberikan manfaat sesuai batas maksimal paket yang diambil, tidak akan lebih. Itu mungkin dari saya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, itu mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, filal sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.